Kalena Dhamma Sakaca Eta Manggalamuttamang. Membahas Dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Berbagi pengetahuan seputar pandangan dalam Buddha Sasana. Belajar bersama Dhamma ajaran Buddha. Perbincangan sehubungan dengan pelaksanaan praktek Dhamma. Inspirasi, motivasi, filosofi hingga jalan hidup. Kesemuanya akan kita bahas dan pelajari bersama dalam konten ini. Karena dengan belajar akan membawa kita mencapai kebebasan. Namo Buddhaya, salam metta. Semoga semua makhluk berbahagia sabbe satta bhavantu sukhitata. Salam metta untuk sahabat Dhamma di Indonesia. Hari ini apa? Jumat tanggal 31. Tuh. Hari ini hari Jumat tanggal 31 Mei 2024. Ya, tema Dhamma Sakaca pertemuan kali ini tema spesial ya, seperti biasanya tanpa ada perencanaan. Di temanya kali ini akan diangkat untuk kita bahas itu adalah serigala dengan domba. Ya, kira-kira sudah terbayang ya apa maksudnya ya serigala dengan domba. Ini akan jadi topik pembahasan kita pada pembahasan Dhamma kali ini. Bagaimana cara menguraikannya untuk sejalan dengan Dhamma, lalu mencari cara penjelasan untuk dapat menghasilkan amanat yang dapat dipetik. Di sini serigala itu, ya, saya jelaskan pertama kali dulu sebagai awalan. Serigala itu sebagaimana sifatnya, yang mana suka menyendiri. Kita lihat dimanapun biasanya serigala itu melolong di tengah malam ya. Itu juga sendirian. Jadi menunjukkan atau menyimbolkan sebuah sifat yang mana memang berkarakter untuk hidup dalam kesendirian. Sementara domba di sini berbanding terbalik. Yang mana domba itu hidup berkelompok. Dimanapun kita lihat tentunya akan selalu terdapat kawanan. Dia akan hidup sendirian. Nah, jadi dari dua sisi ini, yang mana satu hidup menyendiri, kemudian satu lagi itu hidup berkelompok. Ya, ingin ditanyakan kepada kedua Bante yang ada di depan saya ya, Bante Rizky dan Bante Buntario ini, kira-kira mereka punya pandangan bagaimana, plus minusnya bagaimana dari dua karakteristik yang bertolak belakang ini. Karena pasti bagaimanapun ada plusnya, ada minusnya juga. Tidak bisa semuanya jelek semua, tidak bisa juga semuanya bagus semua. Jadi coba dijelaskan pendapatnya, kira-kira mana yang akan menjadi plus minus dari hidup menyendiri layaknya serigala, dan juga mana yang jadi plus minus hidup bersama layaknya sekumpulan domba. Ya, coba Bante Bun dulu kasih suaranya, yang buka biar ngomong duluan. Perbedaan serigala dan domba. Serigala mungkin cenderung menyendiri, seperti seorang yang kelihatan seperti galak, mungkin kurang tidak bergaul dengan siapapun gitu. Dan
dia cenderung juga, serigala cenderung berburu dan nongkrong di tengah-tengah malam itu. Agak sulit untuk berteman dengan makhluk-makhluk yang lain pun, kurang begitu bersosialisasi lah ini serigala itu. Kalau domba ini cenderung lebih berhidup, berkeluarga, bermasyarakat, berkumpul banyak itu sekali, sampai nggak terhitung itu. Mereka pun makan pun semua itu sangat kompak itu, bersama-sama minum juga begitu. Seperti masyarakat pada umumnya gitu, seperti manusia. Jadi perbedaan serigala dan domba ini yang pada dasarnya begitu aja itu. Plus minusnya? Plus minusnya kalau domba itu hidup bersama itu bisa saling membantu, mungkin bisa saling memberikan sinyal kalau ada bahaya atau apapun gitu. Saling berkumpul, saling membantu itu yang menolong, seperti saling menghibur, yaitu saling ada teman. Jadi seperti ketika ada yang berburu mereka pun akan memberikan satu sinyal. Dan kemudian kalau serigala itu cenderung dia akan mengintai dari jauh, seperti ya kelengahan dari domba juga. Mereka juga cenderung sangat menyepi gitu dan agak asing, jadi kedengarannya memang film-film seperti di film itu serigala itu kebanyakan menyendiri, dan di bulan-bulan terang biasanya dia sering melonglong itu. Plus minusnya yang hidup menyendiri ini memang tidak banyak yang dia ingin dengarkan gitu. Tapi di sisi lain dia juga ingin mendapatkan kehangatan seperti teman, itu agak sulit itu yang di sisi negatifnya itu. Jadi dia harus pandai menyendiri, menghibur dirinya. Kalau tidak ada teknik begitu, mungkin dia akan agak sulit untuk beradaptasi untuk serigala ini. Demikian. Oh, jadi menurut Bante Bun ya, lebih kurangnya tadi menurut Bante Bun, serigala itu melolong itu karena mungkin dia punya teman ngobrol sendiri, dia jadi melolong gak? Melampiaskan ya, dia apa yang mau dia sampaikan gitu ya. Coba dari Rizky plus minusnya ya. Ya. Dua ini mungkin beda pendapat. Kalau serigala, dia kan sifatnya menyendiri, kelihatan tegas, berani, ya. Jadi binatang yang lainnya tuh takut pada diri dia. Minusnya itu pasti ada ya. Satu, ketika dia menyendiri, orang cenderung akan menjauhi dia, ya, tidak mau bersosialisasi dengan dia, karena ya orang sudah lihat dia seperti itu, orang akan menjauh. Dan minusnya, dia akan dikucilkan. Dia akan dikucilkan dari hubungan pertemanan, di komunitas dia akan dikucilkan. Dia akan ditinggalkan kawan-kawannya. Minusnya lagi, ketika dia butuh bantuan, ya, butuh pertolongan, butuh nasihat, butuh saran, apapun itu, kawan-kawan yang ada di sekitarnya tidak akan mau memberikan suggestion, tidak akan memberikan nasihat kepada dia, karena orang sudah menjauh sama dia, sudah dikucilkan. Buat apa? Kawan-kawannya mungkin berpikir, buat apa saya membantu dia? Tuh orangnya nggak mau bergaul dengan kita gitu, karena sifatnya menyendiri, ya kan. Minusnya lagi, yang kedua tadi, dia
akan apa ya, akan sulit meminta bantuan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia akan rugi dari segi kemajuan, ya, kemajuan apapun itu, kemajuan dalam hal pengetahuan, kemajuan dalam hal pengembangan spiritual, mungkin tidak akan bisa maju terlalu pesat, ya. Bisa maju, tapi tidak akan maju secara pesat, secara cepat gitu ya, karena dia di sana mempunyai rasa ego, karena sifat dia ingin menyendiri, ada egonya di sana, dan itu akan memperlambat kemajuan spiritualnya dia. Yang ketiga, dia akan mudah ibaratnya putus asa ya, ketika dia menjumpai suatu hambatan atau rintangan dalam pelatihan dia, ya. Misalnya saya contohkan kepada manusia ya, yang suka menyendiri ya, sama mungkin karakter dengan binatang seperti serigala yang suka menyendiri. Dia akan terhambat karena sifat menyendirinya ini, dan cenderung mungkin minusnya lebih banyak daripada positifnya kalau untuk karakter seperti ini. Positifnya apa? Positifnya ketika dia punya sesuatu cita-cita atau target dari pelatihan, itu mungkin akan lebih fokus karena dia tidak bergabung dengan orang banyak. Dia akan lebih fokus untuk target yang dia tetapkan. Nah, itu positifnya dari orang yang punya karakter untuk menyendiri, atau seperti binatang serigala yang sifatnya menyendiri. Itu dia seperti itu, dia bisa fokus dengan apa yang dia tetapkan, apa yang ingin dia targetkan. Itu dia lebih fokus karena dia tidak bergabung dengan orang banyak. Untuk positifnya lagi, dia cenderung bisa lebih konsentrasi di situ karena dia tidak banyak berasosiasi dengan orang banyak. Konsentrasinya lebih kuat di sana. Dia tidak banyak pikiran karena dia tidak bergabung dengan orang banyak. Dia tidak banyak pikiran. Lain dengan kalau misalnya kondisi kita bergabung dengan orang banyak, itu segala macam kondisi datang itu banyak, dari si A, dari si B, dari C, itu masuk semua. Jadi kalau misalnya kalau kita tidak bisa menyaring, kita tidak bisa melepas itu semua, itu akan kesulitan nanti. Nah, positifnya yang untuk menyendiri itu seperti itu, dia lebih bisa konsentrasi lebih cepat karena dia tidak banyak berpikiran banyak. Dari sosialisasinya saja dia sudah meninggalkan semua ya, jadi dia lebih bisa konsentrasi lebih kuat. Kalau misalnya domba, dia orangnya suka, maksudnya binatang ini suka berkumpul ya dalam satu kelompok ya. Dalam satu kelompok pasti ada pimpinannya ya, jadi semuanya ikut pimpinannya itu. Untuk kemana dia akan ngikut. Positifnya, karena ini karakter yang ibaratnya suka bersama-sama, segala sesuatu ingin dikerjakan secara kelompok, bersama-sama. Positifnya kenapa? Positifnya ini
akan muncul rasa kekompakan, ya, akan muncul rasa kerjasama antar satu orang ke yang lain, akan muncul rasa saling melindungi, akan muncul rasa saling menyayangi. Itu ikatan dari hubungan itu sangat kuat. Ketika ada satu orang yang punya masalah, itu nanti yang lain akan membantu, akan memberi saran, akan memberi nasihat, akan memberi petunjuk. Nah, itu manfaatnya ketika bersosialisasi dengan orang banyak. Sama kita, kalau kita ibaratkan sebagai domba, ya, ketika kita dihadapi dengan masalah, itu teman-teman kita bantu. Ada bisa bantu dengan tenaga, ada yang bisa bantu dengan ide, pikiran dia. Jadi kita dipermudah. Kita tidak menemukan kesulitan untuk memecahkan suatu masalah. Positifnya di situ. Positif yang kedua, berbeda atau bertentangan dengan yang tadi, yang sikapnya menyendiri. Itu dia, yang tadi menyendiri itu dia akan lambat ya maju dalam pelatihan atau apapun ya. Nah, kalau yang ini dia akan berbalik, dia akan lebih cepat maju dalam apapun, pengetahuan, informasi, latihan-latihan dia akan lebih maju. Kenapa saya bilang lebih maju positifnya? Karena kenapa? Orang yang berjiwa sosialisasi, dia akan lebih banyak mengetahui banyak hal, ya, mengetahui banyak hal, dan dia akan maju dari pengalaman yang dia lalui dari waktu ke waktu, karena sifat kelompok dia ini. Nah, dari situ dia akan menjadikan pengalaman ini, dari berkelompok ini, dari berkumpul dengan orang banyak ini, akan menjadi pengalaman itu akan dijadikan suatu pengalaman untuk kemajuan dia, untuk target yang dia tentukan, untuk hal yang dia cita-citakan, itu dia bisa jadikan sebagai bahan. Ya, itu positifnya untuk yang orang yang suka bersosialisasi dengan orang banyak atau berkumpul dengan orang banyak. Nah, minusnya kenapa? Berbeda, kebalikan dengan yang menyendiri, akan lebih cepat fokus. Yang berkumpul dengan orang banyak akan lambat, berbalik, bertentangan. Dia tidak bisa fokus secara cepat karena terlalu banyak kondisi-kondisi yang masuk di dalam pikiran dia, di dalam konsentrasi dia, karena dia harus perlu saring itu semua yang masuk ke dalamnya. Dia kan dia berkumpul dengan orang banyak, tentunya hal-hal yang dari luar akan masuk. Nah, untuk orang yang berkarakter suka bersosialisasi dengan orang banyak, akan cenderung mengalami kesulitan untuk fokus dari target yang dia cita-citakan, dari apa yang ia ingin tetapkan, dari pelatihan yang dia lakukan. Itu akan mengalami kesulitan untuk fokus. Ya, itu kembali lagi ke diri dia masing-masing, karena nggak menutup kemungkinan bagi orang yang bersosialisasi juga bisa sebenarnya fokus secara kuat dengan target yang dia ingin capai, ya. Tidak semua orang yang berkumpul dengan orang banyak, atau seperti contoh domba yang berkumpul dengan satu kelompok, itu orangnya tidak bisa fokus, tidak ya. Jadi saya tidak pukul rata, ada, tapi tergantung dari individunya masing-masing. Nah, menurut saya seperti itu ya, perbedaan antara domba dan serigala. Yang satunya menyendiri, yang satunya suka berkumpul dengan orang banyak. Oke, dari pertanyaan pertama ya. Ya.
Pertanyaan pertama akan coba dijelaskan lagi. Antara plus minusnya dari kedua sifat ini kan karena awal-awal ya. Jadi ya awal-awal biasa masih sedikit dulu, sedikit keluar, belum begitu penuh ya. Bante pun masih meraba-raba ini apa maksudnya ya. Jadi untuk biar pertanyaan kedua bisa lebih ada gambaran. Jelaskan dulu. Serigala itu ya kan berdasarkan sifat yang mana layak, kalau misalnya kita lihat itu kan pandang secara umum itu layaknya orang yang keren lah, mana-mana sendiri ya kan, seperti cool, pahlawan cool ya, seperti pahlawan. Dia bisa hidup sendiri. Di sini sampai lebih kurangnya banyak orang-orang juga yang memiliki keinginan untuk menjadi seperti serigala ini. Tapi memang tidak semuanya juga dapat untuk berlaku demikian. Karena untuk dapat seperti itu dibutuhkan karakter-karakter yang mumpuni. Termasuk ya salah satunya dapat bertahan di saat kesepian. Ya, itu satu. Nah, terus berikutnya harus memiliki berbagai macam kemampuan untuk mengatasi berbagai hal yang ditemui itu dengan sendiri. Dengan diri sendiri untuk mengatasinya. Dari apa yang dijelaskan tadi plus minusnya cukup dapat ya, saya sudah catat beberapa. Dimana memang dari sosialisasi itu dari serigala akan kurang, akan cenderung dia dikucilkan juga dari komunitas atau dari masyarakat. Terus sulit untuk memperoleh bantuan ya pasti karena sendirian, siapa yang mau bantu, susah gitu kan. Lalu sulit untuk memperoleh kemajuan. Ini juga ya tergantung kemajuannya dalam hal apa ya. Sementara kalau misalnya dalam hal yang memang dia sudah itu miliki kualitas untuk demikian, dia pasti bisa cepat juga. Nah, di sini juga plusnya itu kan tadi yang Bante Rizky bilang kan fokus, lebih cepat fokus. Nah, jadi ini kan dua hal yang memang kalau misalnya kita tidak kupas, ini akan cenderung bertolak belakang dari yang awal. Yang mana awalnya itu kan lebih lambat memperoleh kemajuan, sementara yang di bawahnya itu bisa lebih fokus. Nah, sedangkan kalau misalnya lebih fokus kan pasti lebih cepat. Nah, makanya ada kata-kata juga kenapa kalau misalnya kita berjalan ingin menempuh perjalanan jauh, maka berjalanlah seorang diri. Nah, jika ingin menempuh perjalanan dalam waktu yang lama, maka berjalanlah bersama-sama. Gitu. Kemudian ini domba juga memiliki kekompakan. Namun kalau kita lihat siapa sih ingin jadi domba? Siapa sih ingin jadi domba gitu loh. Tapi dalam masyarakat umumnya ya kita memang DNA kita itu disettingnya demikian. Kita sebagai Homo sapiens, makhluk sosial, yang mana harus hidup berkelompok, hidup bersama dengan yang lainnya, saling bergantungan. Kita tidak dapat hidup sendirian sebagai seorang manusia. Nah, jadi membutuhkan satu sama lain. Di sini kekompakan serta manfaat dari adanya sosialisasi itu yang membuat kita mudah untuk memperoleh berbagai kemajuan, untuk berjalan menggapai tujuan itu dengan kebersamaan ya. Tentu sini lebih mendukung. Nah, hanya saja memang yang akan membuat sulitnya itu adalah ya ini sulit fokus seperti yang dijelaskan di awal itu. Awal kan kalau misalnya perbandingan antara serigalanya itu, nah, itu kan kalau serigala kan lebih cepat fokus, dia langsung cepat. Nah, tapi kali ini agak sedikit sulit untuk fokus karena banyak hal yang perlu dilihat, kurang ini, kurang itu, ini bagaimana. Nah, di sini ini juga dalam riwayat Sang Buddha ya, kita tarik ke riwayat Sang Buddha. Nah, kita lihat bagaimana Sang Buddha itu pada saat mencapai kebudaan. Pada saat beliau akan mencapai kebudaan, nah, itu sebagai Pertapa Gotama, beliau itu sudah mulai meninggalkan jalan praktek ekstrimnya. Lalu kemudian di sana 5 orang pertapa pun melihat keadaan demikian, menganggap bahwa Samana Gotama itu telah menyerah, tidak mungkin lagi untuk mencapai kebudaan karena sudah mulai mengumpulkan makanan, sudah mulai meninggalkan praktek-praktek kerasnya. Di sini 5 pertapa itu pun melihat demikian, dia merasa kecewa dan meninggalkan Pertapa Gotama. Dan disitulah justru Pertapa Gotama mencapai kebudaan setelahnya. Jadi memang di saat sendiri itulah
akan ada waktunya yang mana untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Jadi memang harus sendirian, harus seorang diri, ya. Untuk mencapai sesuatu yang besar itu harus seorang diri, dan sejak zaman manapun setiap Buddha pun beliau akan selalu mencapai pandangan sempurna itu dalam keadaan ketika beliau sudah ditinggalkan oleh para pengikutnya. Nah, jadi sendirian. Jadi sini pertanyaannya yang berikutnya, ini akan lebih condong ke arah karakter, ya, karakter dari individunya itu, dari masing-masing Bante. Kalau bisa memilih, gitu ya, mana kriteria yang paling cocok di antara serigala atau domba ini yang akan dipilih, ya, yang paling sesuai dengan kepribadian para Bante, dan menurut para Bante itu inilah jalan yang ideal. Ya, silakan Bante Rizky dulu lah. Ya, kalau dari kepribadian dan karakter saya, sebenarnya di tengah-tengah ya, nggak ada di dua pilihan ini. Sebenarnya ya, kalau jujur, tidak di orang banyak seperti domba, tidak juga di yang sifat menyendiri seperti serigala. Sebenarnya saya di tengah-tengah, karena saya tipenya seperti gini, orang yang saya bisa masuk ke yang banyak dan saya bisa juga sendiri. Jadi saya bisa dua-duanya. Kalau misalnya disuruh pilih antara salah satu, mungkin lebih memilih ke yang domba. Kenapa saya memilih domba? Kita yang cenderung punya karakter bisa masuk satu komunitas di masyarakat, di orang banyak, itu kita cenderung bisa mendapatkan hal-hal yang baru, hal-hal yang belum kita ketahui, informasi-informasi baru. Dari pengetahuan kita akan mendapatkan pengetahuan dari situ, akan lebih maju, akan lebih meningkat pengetahuan kita. Sehingga ketika kita merencanakan sesuatu, mentargetkan sesuatu, kita bisa mendapatkan dari pengalaman-pengalaman saat kita bersosialisasi di situ, dan kita bisa terapkan dengan target yang ingin kita tentukan, kita tetapkan, kita cita-citakan. Ketika orang menyendiri, itu akan mengalami kesulitan karena dia tidak punya bahan. Dari sifat kesendiriannya itu, dia hanya punya dari apa yang dia pelajari sendiri. Apalagi kalau dia tidak berguru, mungkin akan sangat minim pengalaman dia, pengalaman hidup dia, informasi-informasi dia, pengetahuan dia. Apa pengetahuan dia mungkin bisa cari sendiri lah, ya. Ya, mungkin hambatannya di situ bagi karakter orang yang menyendiri. Dia akan kesulitan ya dalam hal untuk mendapatkan informasi atau hal-hal yang baru yang bisa mensupport tujuan dia. Jadi kalau misalnya saya disuruh pilih, mungkin karakter domba ya yang lebih cocok untuk meningkatkannya ya. Bun. Mungkin untuk saat ini kita masih pilih karakter seperti domba juga untuk sementara. Tapi ada kala waktunya juga, nanti waktu juga yang bisa menentukan kita harus pilih seperti serigala itu. Ya. Saya pernah mendengar seorang guru, dia berkata, tidak lama ini seorang guru yang dia bilang kalau ingin pencerahan kamu bisa lihat kepiting itu, kalau dia sendiri dia bisa merangkak keluar
dari ember atau baskom. Dia bilang kalau yang kepiting yang banyak itu dia tidak bisa keluar, satu pun nggak bisa, karena hidupnya, karena mungkin suasananya saling itu ya, saling ingin seperti sudah melekat di situ, ingin saling di situ seperti terikat, melekat ya, itu sudah enak di situ. Jadi tidak berusaha apapun dia di situ, karena masing-masing menikmati keadaan di situ. Jadi tidak berasa itu, oh ini ada bahaya, kita akan mati di sini sama-sama. Mungkin yang satu ini, yang sendiri ini, dia akan berusaha karena dia tahu akan sulit ini di sini. Dia akan berusaha keluar dari ember itu atau baskom itu. Mungkin itu yang maksud guru itu, yang dia ketika dia berkhotbah di satu tempat itu, ya itu yang saya tanggap. Mungkin kalau saya pilih karakternya suatu saat mungkin akan seperti yang serigala itu kalau tidak ada pilihan lain itu. Ya, menambahkan. Ini belum selesai belum? Ya. Udah selesai. Ya itu saja. Ya. Ingin nambahkan, memang saya setuju dengan opini Bante Bun ya. Kalau memang kami bisa memilih, ya bisa berada di tengah-tengahnya, domba sama serigala. Ketika memang nanti akhirnya untuk ingin misalnya dari sosialisasi kita mungkin agak kurang berkembang, mungkin risikonya cukup tinggi ketika kalau kita terhanyut dengan kondisi itu ya Bante Bun. Nah, suatu saat kita harus berdiri sendiri seperti serigala, menyendiri untuk kemajuan kita sendiri. Nah, seperti Buddha ditinggalkan murid-muridnya, akhirnya dia mencapai kesempurnaannya. Nah, seperti itu. Kalau memangnya disuruh pilih, kami berdua akan memilih kondisi yang bisa memilih domba, dan suatu saat misalnya untuk kemajuan diri kami masing-masing, ketika memang untuk bersosialisasi itu mungkin agak berisiko, bahkan kita akan terhanyut dengan kondisi itu, dan kita mungkin mendapat hambatan karena kita terlalu banyak bersosialisasi, mungkin kita akan mengurangi ya, akan lebih mengambil sikap untuk menyendiri, guna untuk lebih fokus dengan apa yang kita targetkan. Nah, ketika orang menyendiri bisa seperti itu, dia akan lebih cepat untuk maju ya dalam hal yang dia targetkan, dalam hal yang cita-citakan. Itu ya menurut saya. Ini bukan menambahkan namanya, tapi mengkoreksi pernyataan yang pertama. Mengoreksi. Mengoreksi pernyataan awal. Ya, yang baru kurang. terpikir. Baru terpikir. Oke. Oke. Ya, diam dulu ya. Siap. Menarik sebenarnya ya di sini dari perbincangan kita. Ya. Taruh diam dulu. Saya jadi nggak konsen ini tadi nih, karena dapat suara begini. Dari perbincangan kita ini ya, karakter serigala dengan karakter domba sudah ada pilihannya ya dari yang saya ajukan pertanyaan tersebut. Memang tidak harus berupa harga mati. Kita harus pilih mana, harus jadi itu terus menerus. Kita pilih serigala, seperti serigala misalnya, lalu harus menjadi serigala selamanya, juga tidak. Nah, kita memilih domba misalnya untuk lalu menjadi domba selamanya, juga tidak. Karena kita manusia. Nah, kita bukan serigala atau domba yang sudah ditakdirkan demikian. Kita manusia dituntut untuk dapat beradaptasi, untuk bijaksana, dan kira-kira dapat menyesuaikan bagaimana caranya agar fleksibel sehingga bisa diterima dimanapun situasi yang dihadapi. Ada kalanya memang harus keluar sendiri, ada kalanya juga harus berkelompok, dan ini memang hal yang penting untuk meneruskan atau melangsungkan hidup kita. Karena jika kita tidak memiliki kecerdikan di dalam memilih
antara kapan waktunya untuk keluar sendirian dan kapan waktunya untuk membawa rekan-rekan di belakang. Nah, ya tentunya akan sangat bermasalah sekali. Nah, kemudian di sini apa yang mungkin akan saya berikan pertanyaan lagi, ya, itu manakala seandainya pada posisi di mana diri kita itu harus membawa amunisi. Nah, harus membawa amunisi. Jadi dalam artian berada dalam posisi atau katakanlah jabatan, sebagai seorang yang punya kekuasaan. Nah, layaknya mungkin seorang jenderal lah, katakanlah demikian ya. Di sini mungkin kita akan dihadapkan pada satu momen tertentu, yang mana ketika seorang yang memimpin kelompok itu pasti kan punya anggota kelompok-kelompoknya itu, dan dari anggotanya itu terdapat orang-orang yang tidak sesuai dengan standar, ya, tidak memenuhi standar untuk dapat berjalan bersama di dalam kelompok tersebut. Ya katakanlah misalnya tim sepak bola, ya kan, satu pemain ini itu lamban sekali atau egois sekali, ya, tidak bisa bekerja sama dengan teman, atau kasar sekali, bisa kena kartu merah terus. Nah, di sini kita yang sebagai pemimpin di sini melihat ada orang-orang yang tidak sesuai dengan standar yang kita tetapkan itu, atau standar dari tim kita gitu, filosofi yang ada di kelompok kita, untuk dapat maju bersama. Nah, kiranya apakah keputusan yang akan diambil? Itu ya pertanyaannya. Boleh Bante Bun dulu. Ya, mungkin kalau ada salah satu anggota yang kurang cocok, mungkin ya dia harus diberi nasihat, mungkin pertama sekali, 2 kali. Kalau sudah semakin sering memberi nasihat tapi masih juga begitu juga, ya mungkin dia akan digugurkannya, dikeluarkan itu dari komunitas itu sendiri, karena anggota yang satu ini sudah tidak bisa mengikuti apa yang menjadi tujuan di dalam tim itu. Jadi agak sulit kalau dibawa terus, itu kedepannya akan menjadi satu hal yang seperti duri dalam daging kata orang. Jadi susah itu, jadi akan bikin banyak kesusahan di dalam tim itu. Jadi daripada menyusahkan banyak orang begitu, lebih baik dia ditinggal saja itu, digugurkan namanya, dieliminasi saja itu. Jadi yang seperti itu aja, demi satu. Jadi kita ini tim itu tidak bekerja untuk satu orang, dia bekerja untuk semua anggota gitu, semua yang bersangkutan di situ, tidak untuk demi satu orang. Jadi itu yang harus dipikirkan oleh yang pemimpinnya itu, yang lebih bijak mungkin itu. Ya itu saja. Bante Rizky. Ya, bagi seorang pemimpin untuk membuat kebijakan, menetapkan kebijakan, memutuskan kebijakan itu cukup sulit ya bagi seorang pemimpin ya. Satu sisi dia harus memikirkan juga anggota yang mungkin dia lihat kurang dalam segala hal ya, dibandingkan dengan anggota lainnya atau anggota lainnya. Nah, dia harus memikirkan itu. Cukup sulit ya bagi seorang pemimpin apalagi mengambil kebijaksanaan ya. Tidak semua seorang pemimpin bisa mengambil kebijaksanaan yang pas.
yang cocok ya untuk anggota-anggotanya ya. Tidak semua, tapi ada pemimpin yang mengambil kebijaksanaan dengan pas, yang cukup adil untuk anggota-anggotanya, yang cukup ibaratnya cukup diterima untuk anggota-anggotanya juga. Nah, ketika kondisi seorang pemimpin menemukan ada beberapa di dalam anggotanya itu yang tidak dominan, yang mungkin kurang ya dalam segala hal, tidak membantu kawan-kawan yang lain, tidak cepat ya, slow motion misalnya ya, slow motion kok berbeda ya dengan anggota lain, lebih cepat untuk memutuskan keputusan, lebih cepat untuk mengerjakan sesuatu, lebih cepat untuk menyelesaikan tugas sesuatu ya. Nah, seorang pemimpin gimana sih ngambil kebijaksanaan? Mungkin yang Bante Bun bilang tuh benar, saya setuju. Dari awalnya dikasih tahu dulu, kamu kurangnya di sini, kamu kurangnya di situ. Kenapa dikasih tahu? Seorang pemimpin wajib memberitahu anggotanya yang kurang dalam segala hal. Kenapa? Biar dia, dengan tahunya dia, kekurangan dia, dia bisa memperbaiki kekurangan dia. Memang untuk memperbaiki itu butuh waktu, dan pemimpin itu akan melihat dari proses perubahan itu, apakah dia memang benar-benar berubah untuk memperbaiki kekurangannya dia. Seorang pemimpin harus mengamati itu dari jauh, harus menilai itu, dan akhirnya harus memutuskan keputusan apakah anggotanya ini layak bergabung di satu komunitas lagi, ataukah dia harus dieliminasi. Seorang pemimpin harus memutuskan itu. Dia tidak bisa mempertahankan seseorang yang mungkin kurang dalam segala hal di dalam komunitasnya, karena di dalam satu komunitas, apalagi memiliki pemimpin, pasti akan mempunyai visi dan misi ya, tujuan yang ingin dicapai dari komunitas tersebut. Ketika ada seseorang saja yang kurang dominan untuk mensupport dari misi dan visi itu akan memperlambat, akan menjadi hambatan bagi komunitas itu untuk mencapai sesuatu. Apalagi dia tidak bisa diandalkan, ibaratnya ya, ngomong tidak bisa diandalkan, itu akan menjadi hambatan nanti kelak ke depan ketika pemimpin itu mempertahankan anggota tersebut. Ya, kalau misalnya dia ambil keputusan untuk mempertahankan anggota itu, dia harus siap dengan hal demikian. Dia harus siap akan mengalami hambatan untuk kedepannya. Dia harus siap. Seorang pemimpin itu harus siap untuk hal itu. Dan itu yang tanggapan saya ya. Nah, seperti itu. Oke. Ya. Terus berpikir ekstra ini. Udah, dari tadi sama semua ini. Sekarang kita masukkan ke pandangan Buddha Sasana, ke pandangan Buddhis. Kira-kira, ya, kira-kira kita coba memperkirakan, belajar memperkirakan. Dari apa yang telah Sang Buddha itu ajarkan, Dhamma yang telah beliau berikan untuk Buddha Mamaka, para biku sama biku, bikuni, upasaka, upasika itu pada zaman Sang Buddha. Saat ini biku, samanera, upasaka, dan upasika, yang mana merupakan kelompok atau komunitas di dalam Buddha Sasana ini akan menunjang kemajuan
dari agama Buddha. Sehubungan dengan ini akan lebih condong ke arah mana? Yang diajarkan oleh Sang Buddha itu dari dua sifat sebagai serigala dan domba ini, kiranya ya menurut yang pandangan yang kita miliki saat ini ya, menurut pandangan yang dimiliki saat ini para Bante miliki, pengetahuan yang para Bante miliki, kira-kira Sang Buddha itu lebih merujuk atau menganjurkan para murid-murid beliau untuk memposisikan diri layaknya seekor serigala ataukah domba. Nah, Bante Rizky. Ya, kalau pertanyaan yang seperti itu mungkin cukup sulit ya untuk dijawab ya. Karena kenapa? Tidak bisa tidak bisa terhindar, seseorang itu terhindar dari bersosialisasi ya. Ya, tidak bisa. Karena di komunitas biku pun itu dia wajib untuk bersosialisasi kan. Ada waktunya dia menyendiri, ada waktunya dia bersosialisasi. Jadi sebenarnya dia berada di tengah-tengah. Itu lebih baik kalau menurut saya. Dia berada di tengah-tengah, tidak terhanyut sebagai domba, tidak terhanyut sebagai seekor serigala. Dia harus di tengah-tengah. Karena kenapa? Di komunitas biku saja kita tidak bisa menyendiri ya. Pindah patah, kita setelah makan kita pulang, nggak mau tahu hal-hal yang lain, tidak mau tahu. Saya balik ke kutik, saya ingin praktek, saya mau meditasi biar saya bisa lebih cepat maju, biar saya bisa fokus, biar latihan saya bisa lebih meningkat. Tidak bisa. Kita tidak bisa tinggalkan hal-hal yang bersifat sosialisasi. Karena kenapa? Di komunitas biku itu ada kewajiban seorang biku untuk di waktu bersama. Seperti apa? Bersama-sama membersihkan wihara, bersama-sama menyapu setelah para bikunya makan, itu dikerjakan bersama-sama ya. Bersama-sama, misalnya ada event apa, ada acara apa, ada kegiatan bersih-bersih apa, itu dilakukan bersama-sama. Gimana kita bisa meninggalkan untuk sosialisasi? Tidak bisa. Kita mau tahunya hanya menyendiri saja. Saya tidak mau melakukan hal-hal itu, tidak bisa. Jadi menurut opini saya, dia harus berada di tengah-tengah. Ketika disosialisasi dia dibutuhkan, dia bisa bergabung di situ. Ketika waktunya dia ingin mentargetkan sesuatu, mencapai sesuatu untuk latihannya bisa lebih meningkat, bisa lebih maju, dia akan mengambil dari karakter seekor serigala yang menyendiri sehingga latihannya lebih cepat maju. Menurut saya opininya seperti itu ya. Bante Bun. Ya, menurut saya yang saya tahu dari zaman Buddha itu, Buddha juga pernah menyuruh itu beberapa para muridnya yang pernah terjadi agar pergi sendiri ke hutan untuk mendapat pencerahan. Mungkin zaman itu Buddha juga bisa melihat kemampuan dari setiap orang gitu, mungkin berbeda-beda. Jadi dia melihat kisah yang ini, saya sudah lupa namanya, dia menyuruh dia untuk pergi sendiri ke hutan untuk betapa dan bisa mendapat pencerahan. Ada juga yang dianjurkan Buddha untuk berkumpul bersama gitu. Jadi murid-muridnya Bante Sariputta ataupun dari Bante Moggallana, mereka juga berkumpul jarang
agak jarang terpisahkan gitu, selalu bersama untuk belajar dari Bante Sariputta ataupun Bante Moggallana. Jadi ini karakter manusia ini agak susah untuk dia menjawabnya sendiri. Dia harus tahu dirinya itu, dia harus kapan harus bersosialisasi dan kapan harus menyendiri. Jadi dia harus tahu, harus bisa membaca dirinya sendiri dan keadaan kondisi di mana dia tinggal itu. Jadi dia mesti begitu. Kalau dia hanya membabi buta dengan sifatnya saya seperti serigala, tapi dia punya kemampuan tidak bisa, hanya dia menjadi seperti ayam sayur. Dia seperti itu bangau yang sakit gigi itu, dia seperti itu, dia hanya keteter sendiri kalau dia sendiri, dia belum bisa untuk hidup sendiri kayaknya. Bangau yang sakit gigi ya. Ya, jadi dia seperti pas giliran butuh bantuan dia bingung gitu. Iya betul. Dia tidak ada bisa dapat nasihat, dia buntu gitu. Jadi dia belum mampu untuk hidup sendiri. Jadi zaman Buddha itu, Buddha yang tahu orang ini karakternya begini. Mungkin di saat ini tidak ada Buddha lagi, jadi kita harus sendirilah yang tahu diri kita. Karena orang lain itu tidak mengerti apa keadaan kita itu seperti apa, dia tidak akan tahu itu. Dia pun hanya menebak-nebak saja itu seperti. Jadi seperti itulah yang saya pernah baca dari zaman Buddha itu, yang gitu saja. Oke, penjelasan terakhir ya. Sebelum masuk ke kesimpulan nanti, udah mulai gelap juga. Akhirnya saya giring-giring masuk juga ke jebakan. Masuk ke dalam Dhammapada yang sudah saya siapkan, jatuhnya. Tidak tahu bagaimana bisa masuk ke sini ya. Tapi giring-giring sana, giring sini, akhirnya ya masuk juga kayak main golf, pukul sana, pukul sini, masuk juga ke lubangnya. Jadi Dhammapada bab ke-25, Bhikkhu Wagga, ayat 379. Santakayo santawaco, santawa susamahito, wanta lokamiso bhikkhu upasantoti ucati. Engkaulah yang harus mengingatkan dan memeriksa dirimu sendiri. Oh bhikkhu, bila engkau dapat menjaga dirimu sendiri dan selalu sadar, maka engkau akan hidup dalam kebahagiaan. Nah, ini seperti yang tadi Bante Bun di akhir jelaskan tuh. Harus memeriksa diri sendiri, tahu diri sendiri kan. Kita tidak perlu dijelaskan lagi ya, ini sudah jelas sekali apa yang Sang Buddha sampaikan. Kiranya kita masuk ke kesimpulan saja saat ini. Dari yang Bante Rizky, Bante Bun jelaskan ya, ini dari beberapa pertanyaan yang saya ajukan, ada masuk 4 pertanyaan total untuk hari ini ya, kesimpulannya. Mulai dari plus minus, dari karakter serigala dan domba, lalu mengenai kira-kira akan memilih karakter yang sebagai serigala ataukah domba. Lalu pertanyaan berikutnya lagi, jikalau ada anggota yang tidak memenuhi standar, kira-kira apa yang akan kita lakukan di saat kita menjadi pemimpin yang memiliki keputusan untuk mengambil kebijakan di dalamnya. Lalu pertanyaan terakhir adalah kira-kira Sang Buddha itu akan lebih condong mengarahkan muridnya menjadi domba ataukah serigala. Yang mana tentunya ini sebenarnya kalau misalnya itu pun kita tidak mesti menjawab betul ataukah sesuai tepat, karena kita tidak dapat untuk memastikan. Ini hanya Sang Buddha yang tahu gitu kan. Ini kan pemikiran beliau, kita tidak dapat mewakilinya. Tapi kita kan bisa bermain opini di sini dari apa yang telah ada. Jadi plus minus di sini dari karakter serigala dan domba itu sudah tentunya sudah kita pasti tahu. Ya, kita akan seperti apa jikalau menjadi seekor serigala. Pastinya kita kemana-mana juga akan mengembara seorang diri, tidak memiliki teman dan harus menahan diri dari kesepian. Tapi manfaatnya di sana akan banyak yang akan memandang kita itu sebagai seorang yang hebat, seorang yang pemberani, berjiwa besar, kesatria dan lain sebagainya. Ya, memang ada plus minusnya di sini. Lalu di saat menjadi seekor domba di sini, plusnya ya tentu kita akan memiliki karakter yang supel untuk dapat bergaul dengan siapapun, dapat masuk dalam komunitas manapun. Nah,
serta banyak memiliki kemampuan di dalam komunikasi, yang mana teknik dalam komunikasi itu juga sangatlah penting di dalam kehidupan kita ini. Kita sebagai siswa Sang Buddha juga kita perlu pandai atau cakap berkomunikasi dengan para komunitas lainnya, para biku juga, biku lainnya juga dapat berkomunikasi dengan baik gitu kan. Nah, ada tata caranya dan sebagainya. Ini ilmu yang tidak dapat dikesampingkan. Nah, lalu minusnya juga ya seperti yang disampaikan, ketika kita dalam keadaan di mana terus-menerus bergantung pada kawanan, bergantung pada kelompok, mungkin akan sampai pada titik di mana berada atau jatuh ke dalam yang namanya comfort zone, yaitu zona nyaman. Dan ketika berada di zona nyaman ini sulit sekali untuk dapat keluar karena sudah terlalu nyaman di sana. Alhasil tidak lagi mengalami kemajuan atau perkembangan. Lalu sini dari kedua karakter ini, kira-kira para Bante ini, kedua Bante ini akan memilih karakter yang seperti apa? Nah, juga itu memang kalau saya rasa adalah jawaban yang tepat. Yang mana bisa waktunya untuk memilih domba dulu. Di saat waktunya memang sudah siap, sudah cukup mumpuni, juga keluar sebagai serigala. Itu juga lebih baik. Namun kalau misalnya kita lihat dari riwayat Sang Buddha ya, karena kita berbicara Dhamma di sini harus arahnya ke Dhamma terus. Kita lihat dari riwayat Sang Buddha, di mana beliau awalnya itu serigala dulu, kebanyakan ya. Dari Sang Buddha sendiri pun beliau menjadi serigala dulu, baru kemudian mencari kelompok untuk memajukan atau mengembangkan apa yang telah beliau itu temui. Terus juga Biku Sariputta, Biku Mahamoggallana, keseluruhannya juga ketika mencari jalan untuk membebaskan diri sendiri, beliau pun menyendiri. Ketika beliau sudah terbebas, barulah beliau membangun kelompok-kelompok untuk meneruskan atau menyebarluaskan Dhamma ini. Lalu berikutnya, jikalau ya ada yang apalagi tidak memenuhi standar ya, jika tidak memenuhi standar, itu apa yang akan dilakukan? Ini juga di saat posisi sebagai seorang pemimpin, memang jawabannya akan bergantung sekali kepada kemampuan di dalam menentukan kebijakan itu. Inilah di sini tidak ada yang dapat untuk memastikan, tidak ada teori manapun yang dapat dipakai, karena semuanya harus benar-benar diputuskan sesuai pada saat, kondisi, dan situasi yang dihadapi. Dan di sini kecakapan seorang pemimpin itu benar-benar diuji, dan akan mengambil keputusan yang mana, itu bisa. Dan memang ya mengeluarkan itu adalah hal yang dirasa paling tepat. Nah, di saat memang sudah sampai di ambang batas. Ya, kalau sudah namanya meta itu kan, meta itu cinta kasih. Juga bukan berarti meta tanpa kebijaksanaan. Ya, jadi saya jangan sampai meta itu sampai membunuh pannya. Ya, meta boleh ada, tapi pannya juga harus ada di dalamnya juga. Ada saatnya di mana ketika sudah tidak dapat lagi diperbaiki, ya sudah relakan. Sama seperti barang kita pakai, kalau sudah rusak, ya kan, ya sudah relakan lah, buang, ya kan. Jubah sudah sobek, sudah tidak bisa tambah lagi, ya ganti yang baru. Nah, seperti itu, tidak bisa dipakai lagi. Makanya di sini ya sangat sangat baik sekali lah untuk kita bahas ya, karena ini kita di dalam kehidupan bermasyarakat pasti akan menemukan masa-masa seperti ini, dan dituntut untuk memutuskan untuk memilih jalan hidup yang mana, kan? Karena kalau misalnya kita hidup itu terus-menerus berada di dalam zona nyaman, juga tidaklah baik, yang mana akan membawa pada ketidakmajuan. Nah, sama seperti yang tadi saya suka ya coba untuk angkat-angkat ini yang pernyataan Bante Bun ini, karena unik-unik ya, aneh-aneh. Ya, entah dari mana saya tidak tahu juga. Gurunya ini seperti apa, guru kepiting, nggak tahu ya guru kepiting. Saya tahunya guru kura-kura yang sakit gigi tadi ya. Bukan, guru kepiting ini guru yang berkata kalau kepiting itu kalau sendirian dia akan merangkak keluar, ya kan. Kalau misalnya dia akan bersama, dia tidak akan keluar, dia akan tetap berada di sana.
Nah, saya juga tidak pernah perhatikan, harus tanya sama tukang kepiting benar atau tidaknya ini, biar dibuktikan sendiri ya, siapa mau tahu kepiting ini. Nah, jadi kalau misalnya untuk orang yang memang sulit untuk dikembangkan, itu yang seperti duri dalam daging katakannya ya, seperti itu. Sebenarnya duri dalam daging itu gampang dikeluarkan. Ya, tunggu aja 1 hari, nanti bengkaknya hilang, itu nanti keluar dengan sendirinya. Tapi kalau misalnya memang orang ini benar-benar ya tidak bisa untuk berkembang, tidak dapat untuk introspeksi diri, ya tentunya benar-benar akan menyulitkan kelompok tersebut untuk berkembang. Nah, jadi tim itu memang benar, kelompok komunitas itu bekerja. Cara bekerjanya adalah untuk komunitas itu. Tidak ada tim, jadi tim itu tidaklah bekerja untuk satu orang. Tim harus bekerja bersama untuk kemajuan bersama, perkembangan bersama. Sama seperti Buddha Sasana kita. Kita semua di sini, termasuk saya pun di sini. Saya tidak berjuang untuk diri sendiri, tapi untuk bersama. Makanya ada rekan-rekan para biku di sini juga demikian. Karena saya sadar betul kapasitas, kemampuan dari diri sendiri itu ada batasnya. Tapi di saat ada rekan yang lainnya untuk dapat saling menunjang kekurangan yang mana, nah itulah baru bisa berkembang. Dan sini kita sampai lagi gitu kan pada kira-kira jikalau kita lihat dari yang pengetahuan yang kita telah pelajari dari Dhamma Sang Buddha ini mengatakan mengajarkan Dhamma kepada muridnya. Beliau ini lebih condong untuk mengarahkan muridnya itu kira-kira mengambil sifat atau karakter yang seperti serigala atau domba. Nah, ini juga ada kalanya Sang Buddha itu menganjurkan muridnya untuk menjadi seperti serigala, dan ada kalanya juga beliau menganjurkan muridnya untuk seperti domba. Di mana itu ada bukti-buktinya dari perkataan beliau, kata-kata dalam Dhamma beliau. Yang mana pada saat beliau juga pernah mengatakan kepada Biku Ananda ditanya, mengapa suku Waji itu begitu kompak? Nah, disitulah Sang Buddha terangkan kepada Biku Ananda. Mungkin saya tidak akan jelaskan terlalu spesifik, cuma di sini Sang Buddha menjelaskan bagaimana yang akan membawa atau menunjang faktor kerukunan, persatuan dan kesatuan itu untuk semakin lebih maju. Yang dimiliki oleh suku Waji itu, yang termasuk salah satunya itu ketika rapat, itu mulai bersama, selesai juga bersama, itu ada di sana salah satunya, dan yang lainnya masih ada lagi, itu suku Waji. Dan mana ini kekompakan yang Sang Buddha ingin coba Buddha Mamaka itu tiru itu. Lalu dari yang berikutnya lagi, di mana Sang Buddha juga kerap kali memuji kekompakan para biku itu, di mana kekompakan di dalam biku itu adalah keseluruhan dari hidup suci yang pernah Sang Buddha itu nyatakan. Lalu ada juga yang mana pernah ada satu masa di mana sekelompok biku itu pergi berwasa, lalu di sana beliau memutuskan untuk saling tidak bicara, karena berpikir kalau berbicara itu akan memicu keributan. Jadi tidak bicara selama 3 bulan itu, sampai keluar masa wasa bertemu dengan Sang Buddha. Lalu ditanya oleh Sang Buddha, bagaimana masa wasa yang dilalui? Oh, begitu damai, tidak ada masalah karena kami semua tidak ada yang bicara. Lalu Sang Buddha apakah puji itu? Sang Buddha justru mencelanya. Bagaimana bisa kamu tinggal dengan keadaan yang demikian? Nah, seorang biku tinggal bersama, itu haruslah ada saling komunikasi. Lalu beliau pun menetapkan aturan, mulai dari saat ini dan untuk kedepannya, kelompok biku manapun, komunitas sangga manapun, yang mana tinggal bersama, tidak saling berbicara, tidak saling mengeluarkan sepatah kata pun, akan dikenakan pelanggaran dukkata. Nah, itulah Sang Buddha katakan demikian. Jadi memang dalam itu juga beliau mengisyaratkan bahwa komunitas ini atau hidup bersama ini adalah penting. Tapi sini ada sisi juga di mana beliau menganjurkan untuk menyendiri, untuk pergi seorang diri. Seperti ketika ada pada saat zaman atau masa di mana Sang Buddha akan menjelang parinibbana, ada salah satu orang biku, saya lupa namanya ya, tapi salah satu orang biku ini merasa bahwa Sang Buddha sudah akan parinibbana tidak lama lagi, dan beliau belum mencapai apa-apa. Beliau ingin mencapai tingkat kesucian sebelum Sang Buddha itu meninggalkan dunia ini untuk selamanya. Nah, disitulah biku ini justru malah mengasingkan diri keluar, sementara yang lain sedang sibuk-sibuk untuk
melayani Sang Buddha sudah begitu tua, sudah menjelang masa akhir hidupnya. Tapi kenapa biku ini malah menjauh dari komunitas? Sampai yang lainnya pun merasa biku ini bersikap tidak semestinya, lalu melaporkan itu kepada Sang Buddha. Sang Buddha panggil biku ini, tanya, mengapa kamu berlaku demikian? Apakah benar seperti apa yang para biku lainnya itu sampaikan? Biku ini pun menjawab dan memberikan alasannya. Lalu apa yang Sang Buddha nyatakan? Sang Buddha katakan, benar sekali. Inilah memang yang harusnya dilakukan. Seperti inilah sudah bagus. Beliau nyatakan demikian. Itu namanya pati-pati puja. Berlaku demikian. Ini Sang Buddha puji malah. Jadi mana ada skalanya beliau menunjuk untuk menjadi serigala dan juga ada kalanya untuk menjadi domba. Tapi tetap ya itu kita harus lihat. Sekali lagi lihat kepada diri sendiri. Karena kalau misalnya kemampuan kita belum cukup mumpuni ya seperti yang Bante Bun katakan, kan nanti akan seperti ayam sayur gitu. Kan amsyong. Amsyong kan ya bahasanya. Ya. Seperti bangau yang sakit gigi. Padahal tidak tahu bangau ada giginya atau tidak. Itu dia aneh bangau enggak. Tidak tahu bangau ada giginya atau tidak. Tapi ini seperti bangau sakit gigi katanya. Oke, inilah syair Dhammapada sebagai penutup ya, semakin gelap. Bab 25 Biku Waga ayat 379. Santakayo santawajo santawa susamahito wanta lokamiso biku upasanto ti wucati. Engkaulah yang harus mengingatkan dan memeriksa dirimu sendiri. Oh biku, bila engkau dapat menjaga dirimu sendiri dan selalu sadar, maka engkau akan hidup dalam kebahagiaan. Oke, salam penutup. Terima kasih. Silakan Bante Buntario tutup ya, karena sudah buka ya, tutup. Salam damai dan sejahtera untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di minggu depan lagi taksaunya. Terima kasih. Sukita Onpasa Besata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Aduh. Semua materi yang diperbincangkan bukanlah untuk ditelan mentah-mentah. Semuanya masih memerlukan proses penganalisaan lebih lanjut berdasarkan hukum kebenaran. Karena kami membahasnya berdasarkan pengetahuan, sudut pandang, serta opini yang dimiliki. Dan tujuan terselubung yang sebenarnya terdapat di sini adalah untuk bersama-sama memacu ketertarikan para Buddha Mamaka dalam mempelajari Dhamma, serta saling mengasah kebijaksanaan. Semoga kita semakin menambah wawasan dan bertambah maju di jalan Dhamma. Susu sang labate panjang. Bersungguh-sungguh mendengarkan dengan baik akan memperoleh kebijaksanaan.